Bayi mungil ini membuat gempar warga desa Ciawilor, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Bayi perempuan ini ditemukan di teras rumah seorang warga sekira pukul 1 dini hari. Bermula dari suara tangisan bayi di tengah malam buta. Penasaran, sejumlah warga mencari sumber suara hingga akhirnya menemukan bayi perempuan tersebut di teras rumah. Bayi ditemukan lengkap dengan perlengkapan tidurnya, bahkan ada sepucuk surat yang isinya menitipkan agar bayi tersebut dirawat karena orang tua tidak sanggup merawatnya. Pas di penasaran tadi dilihat keluar aja lah, bah center tuh keluar. Pas keluar di sini, pas dilihat ada di sini anak tuh, anak kecil sama tas sama itu barang-barang surat komplit segala, susunya ada. Terus saya bangunin itu Pak Lurah, serang Pak RT. Warga kemudian melapor kepada aparat desa dan kepolisian. Polisi yang menangani kasus ini membawa bayi tersebut ke puskesmas dan rumah sakit 45 Kuningan. Pasal berapa itu? Ya, jadi terkait dengan penelantaran anak ya. Penelantaran anak, jadi bisa dikenakan di Undang-Undang Perlindungan Anak. Bayi tersebut menangis saat ditemukan diduga karena kedinginan. Kasus penelantaran anak ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin, N-News melaporkan. Pro kontra penerapan kebijakan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA terus menarik perhatian khalayak. Presiden Joko Widodo kini buka suara terkait iuran TAPERA yang akan diwajibkan bagi seluruh pekerja baik PNS maupun swasta. Jokowi mengatakan pemerintah sudah menghitung kebijakan pemotongan gaji 2,5% untuk TAPERA. Jokowi juga mengatakan masyarakat pasti akan menyesuaikan dengan kebijakan baru setelah regulasi berjalan. Semuanya dihitunglah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Kebijakan TAPERA diatur PP nomor 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan TAPERA yang diteken Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2024 lalu. Sementara simulasi iuran TAPERA jika merujuk pada besaran UMP Jakarta 2024 sebesar Rp5.067.381. Untuk TAPERA gaji pekerja akan dipotong 2,5%, yakni sebesar Rp126.684. Jika diasumsikan, TAPERA rutin dibayarkan selama 25 tahun dengan asumsi imbal hasil 20% per tahun yang dikelola profesional. Maka pada masa pensiun, pegawai akan mendapatkan Rp45.606.240 dari iuran TAPERA. Padahal gaji pegawai telah dipotong untuk sejumlah iuran lain seperti BPJS, yakni 1% dari upah atau gaji, BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua yakni 2% dari upah atau gaji, BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun yakni 1% dari upah atau gaji, serta pajak penghasilan PPh pasal 21 bagi yang berpenghasilan bruto 6,2 juta rupiah. Sementara pemotongan gaji melalui iuran TAPERA jika dilihat dari hasil asumsi iuran TAPERA sangat tidak relevan memenuhi kebutuhan kepemilikan perumahan rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Harga minyak goreng bersubsidi minyak kita dipastikan naik. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan, ketok palu kenaikan harga tinggal menunggu rapat Kemenko Perekonomian. Kemendak mengusulkan kenaikan harga karena harga minyak goreng bersubsidi belum juga naik setelah 2 tahun. Kenaikan yang diusulkan sebesar Rp1.500 per liter, sehingga harga eceran tertinggi minyak kita naik dari Rp14.000 per liter menjadi Rp15.500 per liter. Ya kan lagi belum rapat, memang sudah waktunya untuk dinaikkan. Ya. Kalau udah rapat di Menko nanti ada undangan saya akan usul ya. Jadi berapa Pak? Kenaikannya berapa? Ya saya akan Pak? usulkan 1.500 naiknya. Naiknya 1.500. Usulnya. Per liter ya Pak? Iya. Jadi 15.500 per liter. 15.500 usulan ya.
harga minyak kita saat ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan biaya pokok produksi yang terus mengalami perubahan. Serapan minyak goreng bersubsidi juga terus naik hingga mencapai 30%. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 kios di kawasan Pasar Poncol, Senen, Jakarta Pusat terbakar. Diduga api pertama kali muncul dari salah satu kios yang dijadikan sebagai warung makan. Untuk info terkini langsung ya, di Pasar Poncol Senen nih telah terjadi kebakaran. Dalam rekaman video amatir warga memperlihatkan kobaran api begitu cepat menghanguskan 4 kios yang berada di Jalan Kalibaru Barat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat pada dini hari. Cepatnya api membesar membuat warga yang tinggal di dekat lokasi panik berhamburan. Ini hari di Pasar Poncol Senen ya. Untuk yang melewati area sini, Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Wilayah Jakarta Pusat berupaya melokalisir api agar tidak merambat lebih luas ke bangunan lain. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran ini, namun diduga api muncul pertama kali dari salah satu kios yang dijadikan sebagai warung makan hingga menyambar ke kios lainnya. Awalnya dari api di warteg biasa, udah di atas satu. Tapi awalnya saya kurang paham. Warteg sama toko area Jaya. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Setelah menerjunkan 7 unit beserta puluhan personil, api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Kini kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian sektor Senen, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rizky Falufi melaporkan. Pemirsa, wacana kebijakan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA oleh pemerintah menimbulkan pro dan kontra di kalangan warganet. Mayoritas mereka protes dan mulai skeptis dengan TAPERA yang dianggap sebagai upaya akal-akalan menghimpun dana dari rakyat. Adanya wacana pemerintah terkait tabungan perumahan rakyat membuat banyak warganet meradang. Sejumlah warganet mengeluhkan pemotongan gaji 2,5% kembali membebankan para pekerja. Terlebih pendapatan atau upah pegawai yang mayoritas stagnan atau tidak mengalami peningkatan signifikan. Warganet juga mempertanyakan hasil TAPERA di masa pensiun belum tentu bisa membantu mengakomodir jaminan kepemilikan rumah. Salah satu yang menjadi polemik dalam tabungan perumahan rakyat atau TAPERA adalah transparansi dalam pengelolaan uang milik para pekerja. BP TAPERA menjamin uang para pekerja akan dikelola secara transparan, terlebih pada pengawasan dari OJK. Peserta yang sebagai peserta ya ini akan mendapatkan akun kepesertaan, akun individual kepesertaan, di mana masing-masing peserta dapat memantau berapa nilai simpanan yang sudah dia simpan beserta hasil pemupukannya. Ya, itu masing-masing individual account akan menampakkan nilai aktiva bersih per peserta. Dan itu sudah kita sediakan dalam sistem informasi tabungan perumahan rakyat ya atau SITARA gitu ya. Ya. Jadi itu ya. Jadi sangat transparan karena peserta bisa memantau gitu ya. Ya, dan nanti kita juga sangat diawasi ketat oleh OJK. Pro kontra tabungan perumahan rakyat atau TAPERA masih terus bergulir. Mulai tahun 2027, pendapatan para ASN dan pekerja swasta terkena potongan 3%. Berikut ini jajaran komisioner BP TAPERA yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana milik para pekerja di tanah air. Komisioner dan Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP TAPERA periode 2024-2029 dilantik. Pelantikan berdasarkan Kepres nomor 14 tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Komisioner dan Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Komisioner BP TAPERA terdiri dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono sebagai Ketua dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sementara Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia dan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Friederika Widyasari Dewi sebagai anggota komite. Pada sebuah acara, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menjamin uang milik para pekerja yang telah dipotong tidak hilang. Sedangkan Deputi Komisioner BP TAPERA dijabat oleh Heru Pujo Nugroho selaku Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana TAPERA. Sugiarto, Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana TAPERA,
Dodi Brusman selaku Deputi Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera. Selanjutnya ada nama Sid Herdi Kusuma dan Wilson Lee Simatupang selaku Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera. Upaya penyediaan perumahan bagi para pekerja juga telah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Para pekerja bisa mengajukan pinjaman untuk renovasi rumah hingga uang muka rumah. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menolak rencana pemerintah untuk memotong gaji pegawai sekaligus memungut potongan dari para pengusaha untuk tabungan perumahan rakyat atau Tapera. Rencana ini dinilai membebani pengusaha dan juga pegawai. Menurut APindo, kebutuhan bantuan keuangan untuk rumah pegawai swasta sudah diwadahi dalam BPJS Ketenagakerjaan sehingga tidak perlu ada pungutan baru untuk tabungan perumahan. Saat ini menurut Cinta Kamdani, Ketum APindo, pengusaha sudah terbebani dengan pungutan mencapai 19% yang terdiri dari jaminan sosial ketenagakerjaan, jaminan kesehatan, dan juga cadangan pesangon. Sementara itu pemerintah berkilah bahwa Tapera khusus untuk Maksud kami berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan karena Tapera khusus untuk pegawai penghasilan rendah, sementara BPJS untuk segala lapisan. Kita ke isu soal kris BPJS, pemirsa. Direktur Utama BPJS Kesehatan Gufron Mukti menegaskan penerapan kamar rawat inap standar atau kris dilakukan untuk meningkatkan layanan BPJS Kesehatan. Dengan kris, pelayanan BPJS Kesehatan diharapkan akan memiliki standar minimal untuk memberikan kenyamanan bagi pasien. Kris diterapkan paling lambat 30 Juni 2025. Sementara untuk iuran BPJS akan berubah mulai 1 Juli 2025. Sesuai dengan tujuannya yang sering disampaikan, yaitu meningkatkan mutu layanan dari 8 satu kamar, tidak ada standarnya, menjadi ada standarnya, standarisasi. Jadi jelas kelas 3 itu katakanlah kalau perlu ada AC yang katakanlah berapa temperaturnya itu antara 20, 26 kayak gitu. Jadi harus dijaga ini, jadi mutunya bagus tetapi aksesnya jangan dibatasi. Dan jangan dikurangi kayak gitu. Menjelang Idul Adha, sejumlah harga bahan pangan kembali naik di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selain bawang merah dan juga bawang putih, harga bawang bombay bahkan naik hingga 50% menjadi Rp75.000 per kilogram. Dan berikut laporan Giselia Nurrahma serta juru kamera Laksana dan Ilham Zarkasi. Ya pemirsa, pasca perayaan Waisak, sejumlah bahan pangan di Pasar Senen Jakarta Pusat saat ini terpantau masih mengalami kenaikan harga, terutamanya pada bawang merah, bawang putih dan juga bawang bombay. Adapun harga bawang merah saat ini masih mengalami kenaikan harga dan menembus angka Rp60.000 per kilogram setelah sebelumnya dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya. Namun harga bawang merah saat ini dinilai sudah mulai mengalami penurunan karena beberapa hari yang lalu bahkan harga dari bawang merah ini bisa mencapai angka Rp80.000 per kilogramnya. Sama halnya dengan bawang putih yang sebelumnya berada di angka Rp35.000 per kilogram, kini naik 30% dan dijual dengan harga Rp50.000 per kilogramnya. Selain itu ada juga bawang bombay yang saat ini sebelumnya dijual dengan harga Rp40.000 mengalami kenaikan harga hampir 50%, yakni dijual saat ini dijual seharga Rp70.000 per kilogramnya. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Laksana, Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. PT Pertamina akan mewajibkan pembelian LPG 3 kg atau tabung gas melon menggunakan KTP pada 1 Juni mendatang. Langkah ini dilakukan guna memastikan pemberian subsidi tepat sasaran. Dalam rapat dengar pendapat antara PT Pertamina dengan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifa Sihaan menyebutkan pada tanggal 1 Juni pembelian gas melon atau LPG 3 kilo harus menggunakan kartu tanda penduduk atau KTP. Langkah ini dilakukan Pertamina untuk memastikan subsidi gas 3 kg tepat sasaran. Terlebih nantinya seluruh agen dan pangkalan akan melakukan pendataan terhadap konsumen untuk melakukan pembelian dan mencatatkan dalam aplikasi yang disebut MAP. Dengan adanya pencatatan peran pengecer,
nanti kita bisa mendeteksi Pak. Jadi mungkin angka 100 tadi seharusnya itu kalau misalnya memang dia terdaftar sebagai pengecer yang membantu untuk melakukan pembelian ke masyarakat-masyarakat di sekitar usaha mikronya yang bersangkutan, nah itu dibatasi maksimal tidak boleh lebih dari 100 Pak. Rifa menyebutkan penyaluran LPG bersubsidi LPG 3 kg akan mengalami pembengkakan sebesar 4,4% pada akhir 2024. Dari Jakarta, Ade Firmansyah melaporkan. Pemirsa, pelaksanaan haji tak lepas dari berbagai masalah. Untuk memfasilitasinya, Kementerian Agama membuat sebuah aplikasi yang dapat digunakan tak hanya bagi para jamaah, namun juga untuk keluarganya. Ratusan jamaah masih melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Selama pelaksanaannya tak lepas dari berbagai masalah. Menjawab adanya berbagai persoalan selama pelaksanaan haji, Kementerian Agama membuat aplikasi khusus. Dengan aplikasi ini, para jamaah dan keluarganya bisa mengungkapkan berbagai persoalan dan akan direspon dengan cepat oleh pihak Kementerian Agama. Alat bantu dalam berbagai hal penyelesaian masalah. Maka saya menghimbau agar ini bisa dipakai oleh para jemaah, kemudian masyarakat yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Sejak diluncurkan sudah ada 229 laporan. Laporan yang diterima umumnya merupakan barang bawaan yang hilang, jamaah haji yang terlepas dari rombongannya sampai pencarian informasi perihal penginapan. Dari Jakarta, Rizky Ikhwal melaporkan. Pemirsa, latihan perdana Tim Nasional Indonesia dimulai di lapangan B Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Selasa sore. Pemusatan latihan digelar untuk persiapan 2 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua pemain dipanggil masuk skuad Garuda untuk pertandingan kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026. Namun, 4 pemain belum mengikuti latihan pertama. Pelatih timnas Sintayong menyebutkan 4 pemain adalah Pratama Arhan, Jody Ahmad, Chai Idris, dan Justin Hapner. 네, 우리 대표 선수들이 어제 저녁에 밤늦게까지 온 선수도 있고 해서 오늘 첫 훈련하는데 이미 오전에 코어 훈련을 했고 오후에는 이제 훈련장 나와서 첫 훈련하는데 지금 오늘 훈련은 전반적으로 선수들이 쉬다 왔기 때문에 그냥 가벼운 근력 푸는 정도 이 정도 생각하시면 되겠습니다. Di antara 18 pemain yang hadir, nampak pemain yang bermain di luar negeri. Ivan Jenner, San Patinama, dan Tom Jenes. Timnas Indonesia dalam waktu dekat akan uji coba melawan Tanzania sebelum melawan Irak dan Filipina di fase grup F kualifikasi Piala Dunia 2023 yang akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga melawan Tanzania ini upaya pelatih Sintayong mengecek kondisi para pemain setelah liga banyak yang sudah libur. Dari Jakarta, Irfan Herdiansah melaporkan. Miss World 2023 Kristina Pliskova tiba di Indonesia pada Senin sore. Kedatangan Miss World ke-71 ini untuk menghadiri gelaran malam final Miss Indonesia 2024. Setelah melewati perjalanan penerbangan hampir 20 jam, Miss World 2023 Kristina Pliskova tiba di Indonesia pada Senin sore. Kedatangan Miss World ke-71 ini di Jakarta untuk menghadiri gelaran malam final Miss Indonesia 2024. Kristina Pliskova akan menjadi bintang tamu spesial di malam penobatan Miss Indonesia pada tanggal 29 Mei 2024. The first impression is that everyone is so friendly, so warm, and not only the people. I love the weather. For me, people coming from the Czech Republic, very cold country, to be here and enjoy the beautiful 30 degrees. I love it. Puncak penobatan Miss Indonesia 2024 akan disiarkan langsung di RCTI yang dikemas menjadi tayangan menghibur dan menginspirasi. Dari Jakarta, Ersa Ambarita, Jaksa Samsa, iNews melaporkan.
38 finalis Miss Indonesia dari 38 provinsi akan tampil di malam final Miss Indonesia 2024. Seluruh finalis telah melewati karantina selama 2 minggu untuk mengasah kemampuan dan mempersiapkan diri untuk memberikan penampilan terbaik. Sejauh mana persiapan mereka? Berikut perbincangan David Silahoy bersama para finalis. Saya David Silahoy menghadirkan ke hadapan Anda 5 di antaranya untuk mengetahui sudah sampai mana persiapan mereka. Selama ini kan sudah ikut beberapa belas hari ya pembekalan di Miss Indonesia 2024. Hal apa yang sudah dipelajari yang kemudian sudah dipetik saat ini? Saya mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, tapi inti dari semuanya adalah bagaimana kita bisa melayani, bagaimana kita bisa membawa dampak sesuai dengan slogan dari Miss Indonesia, itu beauty with a purpose. Dengan apa yang kita miliki, kita menjadi garam dan terang di dunia ini. Selama karantina ini kegiatan cukup padat, dan untuk kita bisa menjalani itu semua, tentunya banyak value yang kita tambahkan ke dalam diri kita semua finalis. Salah satunya integritas, disiplin, dan juga banyak juga pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan di kelas-kelas di karantina Miss Indonesia 2024. Kami sudah banyak mengikuti kelas-kelas yang mengembangkan skill dan pengetahuan kami, mulai dari beauty class, terus juga public speaking, dan masih banyak lagi. Yang saya pelajari adalah pentingnya kerja keras atau resilience, karena tiap hari ada aja challenge baru dari Miss Indonesia, dan kalau kita tidak kerja keras, itu challenge nggak bisa kita taklukkan. Jadi selama ini kita harus selalu apply yang namanya kerja keras. Saya belajar banyak sekali sih Mas, terutama soal filosofi Miss Indonesia ya Mas. Ada manners, impressive, smart, and social. Belum lagi menjalankannya sama 37 perempuan-perempuan cantik lainnya, jadi super exciting dan super fun. Nanti kan kalian akan dinobatkan jadi Miss Indonesia 2024. Ya mungkin tentunya salah satu dari kalian. Lalu apa yang kemudian akan kalian perjuangkan ketika kalian nanti menjadi Miss Indonesia 2024? Saya ingin menjalankan Beauty with a Purpose project saya, yaitu bukan cuma satu project tunggal, tapi tiga pilar yang dimana mereka itu saling berkesinambungan. Boleh disebutkan? Yang pertama adalah woman empowerment, yang kedua adalah edukasi untuk seluruh anak Indonesia, dan ketiga adalah sustainable environment. Sustainable environment tadi ya, itu spesifiknya di bidang apa nih kalau lebih detailnya? Mulai dari mana lah kira-kira? Mulai dari mana? Yang paling pertama adalah pengolahan limbah, karena saya sendiri adalah lulusan sarjana teknik kimia. Sama seperti Sumatera Utara, berfokus pada masalah lingkungan, yaitu masalah sampah di provinsi yang saya wakilkan, di Sumatera Barat. Itu ada 2 poin. Yang pertama adalah pendidikan anak, tentunya penting sekali pendidikan anak, karena itu akan membawa karakter mereka hingga mereka tumbuh dewasa. Kemudian kedua adalah preservasi traditional culture. Atau contohnya? Contohnya adalah wayang, karena saya cinta sekali sama wayang, dan saya ingin bisa ngedalang begitu? Saya kalau ngedalang kurang bisa, namun saya suka story about that. Saya sudah suka sekali wayang dari sejak 1 SD. Beauty with a Purpose yang saat ini saya sedang ingin saya rancang, yaitu tentang bidang UMKM, empowerment UMKM, di mana itu berdampak bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nanti ini kan yang dinobatkan jadi Miss Indonesia 2024 itu akan diberangkatkan ke ajang Miss World tentunya, ya kan? Nah, lalu apa yang ada di Indonesia atau hal yang terbaik dari di Indonesia yang kemudian akan dibawa dan diperkenalkan ke dunia? Tentunya Indonesia's tourism, kan kita tahu potensinya sangat besar, namun banyak orang yang tidak tahu soal hidden gem itu sendiri. Hidden gem Indonesia banyak sekali kan ya Mas? Contohnya salah satunya di mana? Contohnya kita tahu Labuan Bajo, cuma nama Labuan Bajo banyak yang tahu ya. Banyak sekali hidden gems di dekat Jakarta aja masih ada, cuman kita belum tahu. Yang pastinya makanan khas Indonesia yang sangat kaya akan rasa. Dari provinsi masing-masing yang kita wakilkan, kita mempunyai makanan khasnya masing-masing. Sebenarnya kalau rendang itu sudah terkenal ke seluruh dunia. Tapi ada kan makanan-makanan lain yang sebenarnya enak gitu, cuma dunia belum tahu aja gitu ya. Nah itu yang harus kita perkenalkan, kita bawa ke bangsa-bangsa. Kiranya nanti ketika sudah turun di lapangan, kemudian betul-betul memberi dampak bagi banyak orang. Sukses ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, nah pemirsa, jangan lewatkan Malam Puncak Miss Indonesia 2024 yang akan digelar pada tanggal 29 Mei 2024 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, live dari studio RCTI Plus hanya di RCTI. You are beautiful as you are.
Pemirsa, sekelompok ibu-ibu di Boyolali, Jawa Tengah punya ide kreatif dan inovatif. Memanfaatkan bunga serta daun dari tanaman yang tumbuh di pekarangan, mereka membuat kain bermotif ekoprint. Seperti apa cara membuatnya? Kita ikuti liputannya. Kesibukan ini terlihat hampir setiap hari di sebuah rumah di desa Mojolegi, Boyolali, Jawa Tengah. Warga sekitar kebanyakan ibu-ibu dan anak-anak mengumpulkan berbagai macam daun dan bunga. Gimana, Mbak? Rumah kreatif milik Yusi Aristiani, Lestari Ningrum, mengajarkan teknik ekoprint pada kain. Daun-daun bunga ditata di atas lembaran kain yang telah diberi pewarna alami. Daun ditutup, dilapisi lembaran plastik, kemudian digulung dan diikat kuat-kuat. Gulungan kain dikukus selama 1 jam agar motif tercetak sempurna. Ekoprint itu sebenarnya tidak sulit, tetapi selalu menantang karena kita bermain dengan zat warna alam yang tidak stabil. Kadangkala daun di musim penghujan dan daun di musim pengering hasilnya akan berbeda. Tetapi bagaimana dengan tantangan itu kita bisa terus menghasilkan satu karya yang tentunya harus stabil, harus tetap cantik, target-target yang kita inginkan tercapai seperti itu. Daun atau bunga diperoleh dari lingkungan sekitar. Bahkan demi mendapatkan motif bagus, Yusi rela menanam sejumlah tanaman langka di pekarangan rumah. Seperti daun lanang, jarak kepiar wulung, dan daun Afrika. Kain ekoprint buatan ibu-ibu ini dijual dengan harga mulai Rp250.000 hingga jutaan rupiah. Sementara ini pemasaran produknya masih sebatas di media sosial. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Berawal dari hobi, seorang pegawai honorer mengembangbiakan merpati hias. Keindahan corak dan juga motif bulu merpati hias menjadi daya tarik tersendiri bagi pehobi burung merpati. Tak heran merpati hias ini menjadi bisnis yang menguntungkan, beromset puluhan juta rupiah. Hobi membawa berkah. Setidaknya itu yang dirasakan Ade Putra, seorang pegawai honorer di Kota Padang, Sumatera Barat. Kegemaran pada burung merpati membuatnya nekat mengembangbiakan merpati hias. Merpati hias memang unik, bentuk dan warna bulunya sungguh cantik. Mereka memiliki bulu yang mekar, tak hanya di leher, bahkan hingga ke kaki. Indukan merpati hias didatangkan dari sejumlah negara. Di antaranya merpati hias Norway Cropper atau merpati gondok asal Inggris. Merpati Verlis Kroalo asal Kroasia. Merpati Lahore dan Chinese Hall asal Tiongkok. Serta Swing Potter dan American Kenzie asal Amerika Serikat. Ya, jauh lah berkali lipat dari itu harga jualnya paling rendah. Dari corak warnanya juga beda. Dari warna, dari motif banyak. Kalau kayak merpati lokal ya paling warnanya aja bang. Dari motif dan lainnya nggak ada. Ade mulai mengembangbiakan merpati hias sejak tahun 2021. Harganya cukup tinggi, mulai dari Rp200.000 hingga Rp7 juta per ekor. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Diduga kesal akibat dorong pelaku pemalsu dokumen negara ditangkap kepolisian sektor Setiabudi, Jakarta Selatan. Selain memalsukan KTP, SIM, dan ijazah, pelaku bahkan menyediakan dokumen buku nikah palsu. Dua tersangka berinisial TH dan PR hanya bisa pasrah saat ditangkap unit reskrim kepolisian sektor Setiabudi, Jakarta Selatan terkait pemalsuan dokumen negara. Tak tanggung-tanggung dokumen negara yang dipalsukan meliputi KTP elektronik, surat izin mengemudi atau SIM, ijazah sekolah, buku nikah hingga paspor untuk luar negeri.
Dalam aksinya mereka menawarkan dokumen palsu melalui media sosial dengan modus 1 hari jadi. Sementara untuk biaya yang ditawarkan mulai dari Rp350.000 hingga Rp1.000.000 tergantung jenis dokumen yang diperlukan. Tindak pidana memalsukan dokumen dan membuat dokumen palsu 30 juta per bulan. Omsetnya dia per bulan. Untuk para pengguna kita lakukan pengembangan. Meski terlihat mirip dengan aslinya, Kepala Seksi Simpolda Metro Jaya Kompol Reza Rahandi menegaskan dokumen SIM yang palsu tidak memiliki pantulan hologram pada sisi depan maupun belakang. Atas aksinya kedua pelaku dijerat pasal tentang pemalsuan surat dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bati, iNews melaporkan.